matanya itu melihat ke sungai. Itu kayak terkejut itu loh geng. Begitu loh. Ada apa? Lihat kok, lihat, itu ikan besar itu. Tangannya itu menunjuk ke bawah. Gak ada. Yang kulihat nggak ada apapun, cuma air yang bergerak itu nggak ada ikan-ikannya. Tuh dia bisanya dia bilang kok ada ikan besar, geng. Tiba-tiba seperti kerasukan, dia itu menuruni tebing loh. Aku cakap, jangan turun, bahaya. Tapi dia nggak menghiraukan, geng. Dia terus saja turun. Dan ketika hampir sampai ke bawah, entah kenapa batu yang dia pegang itu ambrol, geng. Tiba-tiba dia jatuh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, geng, Mbah Wiro yang handsome. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya hingga membantu channel saya terus berkembang, naik dan terus naik. Terima kasih semuanya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Pada kesempatan sore hari ini, geng, saya akan bercerita tentang komedi horor lagi. Siapa lagi kalau bukan Gandeng Intip, Kakek Wangsa, Sudrun, dan Ayam. Bang Ayam Geprek. Tidak berlama-lama lagi, geng. Takutnya Anda bosan, ayo kita langsung saja ke TKP ceritanya. Pagi itu Sudrun mengajak aku mancing bareng di Kalongan, sebuah tempat yang letaknya di Desa Karangyati. Kalongan itu sebuah kayak dataran tinggi ya. Jadi bawahnya adalah sungai, pertemuan antara Sungai Serayu dan Sungai Sapi, ya. Situ tempatnya bagus banget dan ikannya terkenal banyak. Kami pun mempersiapkan alat pancing, tak lupa umpan, cacing, lumet, dan pelet. Setelah komplit, kami berangkat. Selang 15 menit kita sudah di TKP. Wah, langsung saja aku pasang umpannya, langsung lempar. Sudrun pun begitu. Begitu. Wah, asik. Tidak menunggu sampai 5 menit, geng, alat pancingku, joranku itu sudah bergerak-gerak lagi. Langsung saja strike. Ikan segini tawas lumayan, geng. Lalu umpan lagi lempar. Wah, keren. Ini adalah saat-saat yang terkeren buat kehidupanku, geng. Karena selama ini aku mancing, baru kali ini aku itu langsung disamber, geng. Ya. Ini tidak menunggu sampai 3 menit, geng, langsung bergerak-gerak itu loh. Lampu kumbul gitu bergerak longkar. Segini tawes lagi, geng. Wah. Sampai akhirnya 5, 6, 7, 8, 9 kali, geng, aku strike. Segini sih. Sementara si Sudrun itu belum satu pun. Kayaknya itu menyangkut. Malah sering begitu, umpan ditarik, umpannya hilang, tarik, umpannya hilang, sampai gerutu gini. Waduh, kok males kalau kayak gini. Males gimana? Milik Koko yang sering dapat, sementara aku nggak dapat. Pulang saja kok. Ih, jangan asik ya, lagi asik. Nanti kita bisa makan bareng-bareng. Wah, asik, kita pulang yuk. Ketika dia bilang begitu, matanya itu melihat ke sungai. Itu kayak terkejut itu loh, geng. Begitu loh. Ada apa? Lihat kok, lihat, itu ikan besar itu. Tangannya itu menunjuk ke bawah. Gak ada. Yang kulihat nggak ada apapun, cuma
air yang bergerak itu nggak ada ikan-ikannya. Tuh dia bisanya dia bilang kok ada ikan besar, geng. Tiba-tiba seperti kerasukan, dia itu menuruni tebing loh. Aku cakap, jangan turun, bahaya. Tapi dia nggak menghiraukan, geng. Dia terus saja turun. Dan ketika hampir sampai ke bawah, entah kenapa batu yang dia pegang itu ambrol, geng, gugur, lalu tiba-tiba dia jatuh, piur begitu. Tubuhnya itu langsung piur masuk ke air, geng. Dan aku melihat sebelum tubuhnya itu masuk ke air, ada kayak benda hitam itu menggulung-gulung tubuhnya lalu membawanya masuk, geng. Spontan saja aku menjerit, tolong. Suara aku yang minta tolong itu membuka para warga untuk datang, geng. Karena kalongan itu biarpun makan, itu di samping makan itu banyak penghuninya, geng. Banyak rumah-rumahnya itu, banyak hunian orang-orang penduduk kampung itu. Mendengar teriakanku, mereka langsung saja datang. Ada Pak RT, Pak RW sementara juga banyak anak-anak muda yang datang, geng. Lalu Pak RT memerintahkan 5 orang anak muda itu untuk masuk mencari teman saya si Sudrun. Wah, 5-nya langsung begitu menyelam. Lalu naik, menyelam lagi, naik, menyelam lagi. Akhirnya mereka naik. Tanpa hasil, Sudrun itu tidak ditemukan. Aku mulai panik, geng. Lalu tiba-tiba datang seorang tua-tua berjenggot putih, berambut putih, beralis putih. Namanya Pak Sukri, geng. Dia minta pada Pak RT supaya diambilkan ayam putih. Aku nggak tahu untuk apa. Tidak terlalu lama ayam putih pun itu ada. Lalu Pak Sukri dengan hikmat itu berkomat kali, geng, membaca doa. Lalu ayam itu dimasukkan begitu ke air sungai, dan selang 2-3 detik aja air sungai itu sudah berputar, geng. Berputar. Berputarnya semakin besar. Dan betapa saya kagetnya ketika putaran itu sudah besar, Sukri itu terjun begitu masuk ke dalam air, geng. Detik jantungku mulai bergerak. Dan waktu-waktu yang menegangkan itu membuat orang itu tercengang, geng. Karena dengan hitungan nggak sampai 2 menit, Sukri itu keluar dari pusaran air itu, deh, dengan membawa teman saya si Sudrun. Lalu setelah naik, Pak Sukri itu mengadakan pertolongan pertama, geng. Sudrun itu ditekan-tekan dadanya begitu. Lalu ditarik. Akhirnya Sudrun itu memutar. Wah! Muntahkan air, geng. Tekan-tekan lagi sama Pak Sukri, dibalikkan lagi tubuhnya, muntah lagi. Wah! Akhirnya Sudrun itu batuk-batuk. Lalu Pak RT itu kurang tahu. Alhamdulillah ya, Pak RT itu membawa sesuatu kayak minyak itu ya, balurkan ke tubuhnya Sudrun. Setelah dielap-elap kering itu, tubuhnya itu dibalurin minyak itu. Setelah selang berapa menit, ada 10 menit kan ya, Sudrun itu mulai membuka matanya, menggerak-gerakkan tangannya gitu. Mulai tiba-tiba dia memeluk aku, kan. Takut Kopo. Takut kenapa? Tenang, Dun, tenang, santai. Kamu sudah terselamatkan, Dun, gak ada apa-apa. Tenang. Istighfar coba, istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah dia mulai sadar, lalu aku kasih minum teh hangat yang dikasihkan oleh Pak RT. Minum oleh Sutron. Tenang dulu. Sekarang ceritakan kejadian apa yang kamu alami. Lalu dengan terbata-bata Sutron itu bercerita, geng. Waktu itu aku terpeleset kok. Tiba-tiba aku merasakan ada benda yang membelilitku kok. Lalu membawaku masuk ke dalam sungai. Ya betul, aku saja melihat. Lalu aku masuk di dalam sungai kok. Kamu enggak sesak di dalam sungai? Enggak kok, aku enggak sesak. Dan aku kaget dan takut kok. Apa? Benda yang membelilitku itu ternyata adalah rambut apa? Rambut ikan? Rambut seorang nenek tua. Nenek tua? Iya kok. Dan nenek itu tertawa terkekek ketika bilang aku ketakutan kok. Suaranya itu menggema. Emang di situ ada ruangan? Ada. Dan ruangan itu seperti kerajaan kok. Banyak orang berjejer memakai itu loh kok, baju-baju kayak kebesaran begitu. Tentara begitu. Iya. Dan nenek itu seorang ratu kok. Rambutnya itu panjang sekali, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya tubuh, cuma kepala dan rambut, tapi bisa hidup kok. Sudah, Mas Sutron. Kata Pak RT sudah. Kamu sudah selamat, alhamdulillah. Pesan Bapak, jangan lagi-lagi main di sini. Mancing di sini boleh, tapi waspada. Waspada gimana, Pak? Tanya aku tahu. Karena menyanggah itu bisa menipu apa saja. Orang dia bisa berupa ikan, berupa barang, berupa apa. Hati-hati, tapi ketika kalian akan memegangnya, kalian akan menubruknya, kalian akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Emang Menyangga itu punya kerajaan, Pak? Iya. Nyai Menyangga adalah ratu dunia, alam, air sini. Menyangga itu mengerikannya, dia itu punya rambut yang panjang sekali yang bisa digunakan menjadi apa saja, bisa membelilit, mencengkram, menusuk. Luar biasa Menyangga itu. Nah, mulanya hati. Oh iya Pak, terima kasih Pak Supri, terima kasih. Sutron telah diselamatkan. Kalau tanpa Pak Supri, aku nggak tahu apa yang terjadi dengan Sutron. Akhirnya saya putuskan untuk pulang kembali melewati jembatan saja lah. Kami masih trauma dengan kejadian kayak gitu. Takutnya si nenek Menyangga ini juga bisa masih mengincar Sutron begitu. Akhirnya kita pulang. Selang 2 hari hujan lebat. Wow, hujan lebat. Kalau lagi ada hujan lebat, biasanya orang-orang di tempat aku itu suka ada yang mencari ikan kecil, ikan besar, ada udang begitu, ada yuyu atau ketam itu untuk tambahan lauk pauk. Ada yang dengan alat namanya jodang begitu, ini jodang. Ada yang pakai tedong, ada yang pakai jaring begitu, ada yang dengan nenet. Kalau ibu-ibu di tempat aku sukanya nenet kan. Ketika air itu mulai datang, itu mulai banjir, mereka asik ikut nenet.
Dan ibu-ibu ini pintar banget berenang, geng. Jadi jangan takut untuk apa tenggelam atau terbawa arus air yang mulai deras begitu. Jadi ibu-ibu ini pintar banget apa berenang begitu. Dan sore itu yang nener adalah Bok Tiem, Bok Kang Sini, Bok Saini, dan yang sedang asik-asiknya nedong adalah Kaki Rasiman sama Kaki Rijal. Mereka asik ya, karena apa? Ikannya itu banyak itu. Wah, Bok Saini dapat banyak, Bok Tiem dapat banyak, Bok Sikam dapat banyak. Wah, luar biasa pokoknya. Mereka sudah berpikir bahwa wah nanti bisa digoreng gitu. Enak pokoknya gitu. Dan ketika lagi asik-asiknya mereka ngeser, tiba-tiba mereka itu dikejutkan oleh Kang Rasiman sama Kang Rijal itu yang teriak-teriak, menyangga begitu. Karena apa? Melihat air itu yang pertama coklat tua, lalu berubah menjadi hitam, geng. Dan mereka sudah tahu bertahun-tahun bahwa kalau air sungai itu sudah menjadi hitam, berarti Nini Menyanggah itu akan muncul. Dan tanpa dikomando lagi, Bok Kang, Bok Tiem, dan Bok Sain itu langsung naik, geng. Naik, dan betul saja, geng. Selang beberapa lama mereka sudah naik begitu, nongol Nenek Menyanggah itu dengan kepalanya ke atas sambil tertawa melekeh-kekeh itu begitu. Kaki Rijal dan Kaki Rasiman teriakin, menyangga. Begitu ceritanya, geng. Bahwa Nenek Menyanggah ini adalah sebuah sosok hantu yang menguasai air tawar dengan bentuk kepala dan rambut yang panjang memenuhi sungai begitu. Hati-hati kalau di sungai, jangan tergoda oleh apapun, jangan tergoda oleh penglihatan. Ketika mancing itu ada ikan yang besar, ada udang yang besar, ada apa yang besar. Hati-hati, barangkali itu adalah jebakan Nini Menyanggah untuk menyeret kalian untuk menjadi budaknya di dalam sungai. Oke, sekian saja. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Mohon maaf lahir batin, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan cerita komedi horor berikutnya.